Ketika kita melihat langit malam, ada begitu banyak hal yang masih belum kita pahami. Jutaan bintang terlihat seperti titik-titik kecil, sementara di baliknya terdapat planet, nebula, galaksi, lubang hitam, dan berbagai fenomena kosmik yang bahkan sulit untuk kita bayangkan. Karena sebagian besar alam semesta berada sangat jauh dari kita, manusia sejak dahulu mencoba mengisinya dengan cerita dan berbagai dugaan. Sebagian ternyata benar, tetapi sebagian lainnya berkembang menjadi mitos yang terdengar sangat meyakinkan. Menariknya, beberapa mitos tersebut masih dipercaya sampai sekarang. Ada yang berasal dari sebuah foto dengan kualitas rendah, ada yang muncul karena kesalahpahaman terhadap fenomena astronomi, dan ada pula yang berkembang melalui film, internet, hingga teori konspirasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 mitos luar angkasa yang mungkin masih kalian percayai, sekaligus melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Peristiwa pada tahun 1976, wahana Viking 1 mengambil sebuah foto permukaan Mars yang memperlihatkan sebuah struktur menyerupai wajah manusia raksasa. Terlihat seperti ada mata, ada hidung, bahkan mulut, sehingga gambar tersebut kemudian dikenal sebagai Face on Mars. Tidak butuh waktu lama sampai muncul berbagai spekulasi bahwa struktur itu mungkin merupakan peninggalan peradaban kuno di Mars. Ada yang menganggapnya sebagai patung, bahkan menghubungkannya dengan dugaan bahwa Mars pernah dihuni makhluk cerdas. Namun ketika wilayah tersebut dipotret kembali dengan kamera beresolusi jauh lebih tinggi, gambarnya menjadi sangat berbeda. Struktur yang terlihat seperti wajah ternyata merupakan bentang alam alami berupa bukit atau mesa dengan bentuk yang diperkuat oleh bayangan dan sudut pencahayaan tertentu. Fenomena ini juga berkaitan dengan pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia melihat pola yang familiar, terutama wajah pada bentuk objek yang acak. Jadi, Mars sebenarnya tidak memiliki wajah raksasa. Kita hanya melihat wajah di sebuah formasi batuan. Mars juga sering menjadi sumber penampakan alien. Dari waktu ke waktu muncul foto yang memperlihatkan objek menyerupai manusia kecil, makhluk berjalan, atau bahkan sosok yang sedang mengintip dari balik batu. Foto seperti ini kemudian menyebar di internet dengan judul sensasional dan sering kali dianggap sebagai bukti bahwa NASA telah menemukan kehidupan di Mars. Masalahnya, sebagian besar objek tersebut merupakan batu, bayangan, atau formasi permukaan yang terlihat aneh dari sudut tertentu. Sampai saat ini, belum ada bukti terkonfirmasi mengenai kehidupan di Mars, apalagi keberadaan makhluk cerdas. Tetapi ini juga bukan berarti kehidupan di Mars itu mustahil. Para ilmuwan justru masih aktif mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu maupun kondisi yang mungkin pernah mendukung bentuk kehidupan. Pembahasan mengenai bulan yang pernah terbelah membutuhkan pendekatan yang berbeda karena topik ini bersinggungan dengan keyakinan agama, khususnya dalam agama Islam. Dalam tradisi Islam, peristiwa terbelahnya bulan dikenal sebagai sebuah mukjizat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dan memiliki dasar dalam Al-Quran serta hadis. Karena hal inilah, bagi seorang muslim yang mengimaninya sebagai bagian dari ajaran agama, pembahasan tersebut berada dalam ranah keimanan. Mukjizat sendiri pada dasarnya merupakan peristiwa luar biasa yang tidak harus tunduk pada pola kejadian alam biasa sebagaimana yang kita pelajari melalui ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pembahasan ilmiah mengenai apakah bulan pernah mengalami perubahan fisik akibat peristiwa tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menyerang atau merendahkan keyakinan agama. Jika seseorang beriman bahwa terbelahnya bulan merupakan mukjizat sebagaimana yang dijelaskan dalam agamanya, maka keyakinan tersebut merupakan bagian dari keimanannya. Dalam konteks video ini, yang perlu kita lakukan hanyalah membedakan antara dua wilayah pembahasan.
apa yang diyakini dalam agama dan apa yang dapat dibuktikan melalui observasi ilmiah terhadap geologi bulan. Dalam ilmu pengetahuan modern, sampai saat ini tidak terdapat bukti geologis yang dapat diterima secara luas yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah secara fisik menjadi dua bagian besar, kemudian menyatu kembali. Permukaan bulan memang memiliki banyak lembah, retakan, patahan, rile, dan struktur geologi yang dari gambar tertentu dapat terlihat seperti garis panjang atau bekas sayatan. Namun struktur tersebut memiliki penjelasan geologis berdasarkan sejarah pembentukan dan evolusi bulan. Salah satu contohnya adalah Rima Ariadeus, sebuah struktur linear yang terbentuk melalui proses tektonik dan bukan bukti bahwa bulan pernah terpisah menjadi dua bagian. Sampel batuan bulan yang dibawa kembali ke bumi melalui misi Apollo juga memberikan gambaran mengenai sejarah geologi dan pembentukan satelit alami kita. Jadi jika pertanyaannya adalah, apakah sains telah menemukan bukti bahwa bulan pernah terbelah secara fisik? Jawabannya adalah belum. Tetapi penting untuk tidak mengubah pernyataan tersebut menjadi sains telah membuktikan bahwa mukjizat tidak pernah terjadi. Hal itu adalah kesimpulan yang berada di luar kemampuan metode ilmiah. Sains bekerja dengan bukti empiris dan fenomena yang dapat diuji, sementara keyakinan mengenai mukjizat berada pada wilayah keimanan. Keduanya perlu ditempatkan pada konteksnya masing-masing. Mungkin salah satu mitos luar angkasa paling terkenal di era internet adalah planet Nibiru. Cerita mengenai Nibiru berkembang dari gagasan bahwa terdapat sebuah planet misterius yang mengorbit matahari dalam jalur yang sangat jauh dan pada suatu saat akan memasuki bagian dalam tata surya. Versi paling populer dari cerita tersebut kemudian menghubungkannya dengan kehancuran bumi, bahkan dengan kiamat pada tahun 2012 silam. Menjelang tanggal 21 Desember 2012, berbagai situs internet dan video mulai menyebarkan narasi bahwa Nibiru sedang mendekati bumi dan NASA sengaja menyembunyikan keberadaannya. Namun tanggal tersebut berlalu tanpa adanya planet misterius yang menghantam bumi. Yang lebih penting, keberadaan sebuah planet raksasa yang sedang mendekati tata surya tidak mungkin mudah disembunyikan dari para astronom. Sebuah objek dengan massa besar memiliki gravitasi yang dapat mempengaruhi orbit planet dan benda-benda lainnya. Jika benar ada planet berukuran sangat besar yang sedang mendekati bumi, pengaruh gravitasinya terhadap objek lain akan menjadi salah satu petunjuk yang dapat diamati. Selain itu, teleskop modern melakukan survei terhadap wilayah langit yang sangat luas, sehingga keberadaan objek besar yang relatif dekat akan sangat sulit untuk sepenuhnya tidak terdeteksi. Namun disinilah cerita planet Nibiru menjadi sedikit lebih menarik karena astronomi modern memang memiliki sebuah hipotesis mengenai kemungkinan adanya planet besar yang jauh di luar orbit Neptunus. Hipotesis tersebut dikenal sebagai Planet Nine, dan ia bukanlah Nibiru. Planet Nine merupakan dugaan ilmiah yang muncul karena pola tertentu pada orbit sejumlah objek trans-Neptunus yang mungkin dapat dijelaskan oleh pengaruh gravitasi sebuah planet besar yang belum ditemukan. Sampai sekarang, Planet Nine sendiri belum terdeteksi secara langsung sehingga statusnya masih berupa hipotesis, bukan planet yang sudah dikonfirmasi. Perbedaan ini sangat penting. Nibiru digambarkan sebagai planet yang akan datang menghancurkan bumi tanpa bukti observasional yang mendukungnya, sedangkan Planet Nine merupakan hipotesis yang dibangun dari pengamatan astronomi dan masih sedang dicari. Jadi ketika seseorang mengatakan, ilmuwan juga percaya ada planet misterius di luar sana, pernyataan tersebut masih perlu diperjelas. Apa perbedaan yang sangat besar antara hipotesis ilmiah yang dapat diuji dengan cerita kiamat yang tidak memiliki bukti? Selama ini kita selalu melihat sisi bulan yang sama dari bumi. Karena itulah, banyak orang mengira sisi lainnya merupakan sisi gelap yang tidak pernah mendapatkan cahaya matahari.
Padahal istilah yang lebih tepat adalah far side of the moon atau sisi jauh dari bulan. Bulan mengalami rotasi sinkron sehingga waktu yang dibutuhkan untuk berputar pada porosnya hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Akibatnya, sisi yang sama selalu menghadap bumi, tetapi bukan berarti sisi lainnya akan selalu gelap. Sisi jauh bulan tetap mengalami siang dan malam seperti sisi yang menghadap kita. Bahkan, wahana antariksa telah memotret dan memetakan wilayah tersebut secara detail. Jadi, yang tersembunyi dari kita bukanlah cahaya matahari, melainkan pandangan kita dari permukaan bumi. Melihat astronot melayang di dalam stasiun luar angkasa internasional sering membuat orang berpikir bahwa mereka berada di tempat tanpa gravitasi. Padahal, gravitasi bumi masih bekerja sangat kuat di orbit ISS. Jika gravitasi benar-benar hilang, ISS tidak akan terus mengorbit bumi seperti sekarang. Astronot terlihat melayang karena mereka bersama ISS berada dalam kondisi jatuh bebas. Mereka sebenarnya terus-menerus jatuh menuju bumi, tetapi ISS memiliki kecepatan horizontal yang sangat tinggi sehingga lintasannya terus mengikuti kelengkungan bumi. Akibatnya, astronot dan stasiun mengalami kondisi yang disebut mikrogravitasi. Jadi, mereka bukan berada di tempat tanpa gravitasi, mereka sedang jatuh bersama-sama. Film fiksi ilmiah sering memperlihatkan ledakan pesawat luar angkasa dengan suara yang sangat keras. Laser berbunyi seperti tembakan dan tabrakan antar kapal menghasilkan suara dentuman. Secara sinematik memang menarik, tetapi dalam ruang hampa, suara tidak dapat merambat seperti di atmosfer bumi. Suara membutuhkan medium untuk merambat seperti udara, air, atau materi lainnya. Karena sebagian besar ruang antar planet merupakan lingkungan yang sangat mendekati vakum, ledakan yang terjadi jauh dari sebuah wahana tidak akan terdengar seperti di film. Namun bukan berarti para ilmuwan tidak pernah mendapatkan data yang disebut suara luar angkasa. Gelombang plasma atau sinyal tertentu dapat direkam oleh instrumen dan kemudian diubah menjadi audio yang dapat didengar oleh manusia. Jadi ketika kita mendengar suara dari luar angkasa, seringkali itu merupakan hasil sonifikasi data ilmiah, bukan suara yang direkam langsung oleh mikrofon di ruang hampa. Salah satu mitos paling populer mengatakan bahwa tembok besar Cina merupakan satu-satunya struktur buatan manusia yang bisa dilihat dari luar angkasa. Bahkan ada versi yang mengatakan bahwa tembok tersebut dapat dilihat langsung dari bulan. Kedengarannya masuk akal karena panjang tembok besar memang luar biasa. Tetapi panjang tidak berarti mudah terlihat dari jarak yang ekstrim. Dari orbit rendah bumi saja, tembok besar relatif sulit dilihat dengan mata telanjang karena warnanya sering memiliki kontras rendah terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi di bulan yang berjarak sekitar 384.000 km. Astronot justru dapat melihat berbagai struktur lain seperti kota, jalan, waduk, dan pola pertanian dalam kondisi tertentu. Jadi, tembok besar memang nyata dan sangat panjang. Tetapi klaim bahwa manusia dapat melihatnya dengan mata telanjang dari bulan adalah mitos. Mungkin ini adalah salah satu teori konspirasi luar angkasa paling terkenal. NASA sebenarnya telah menemukan alien, tetapi sengaja menyembunyikannya dari publik. Setiap foto Mars yang aneh kemudian dianggap sebagai bukti. Batu menyerupai wajah, bayangan menyerupai manusia, atau cahaya misterius dapat dengan cepat berubah menjadi bukti kehidupan luar angkasa. Masalahnya, klaim seperti ini sering tidak memiliki cara yang jelas untuk dapat dibuktikan salah. Jika NASA mengatakan tidak menemukan alien, dianggap berbohong. Jika NASA memberikan data,
dianggap sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal pencarian kehidupan di luar bumi memang dilakukan secara terbuka oleh para ilmuwan. Mars diteliti, Europa dan Enceladus dipelajari, atmosfer eksoplanet diamati, bahkan sinyal teknologi dari luar bumi pernah dicari. Sampai sekarang, belum ada bukti terverifikasi bahwa NASA menemukan alien dan sengaja menyembunyikannya dari kita. Pencarian masih berlangsung, dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda dengan sebuah penemuan. Mitos terakhir justru merupakan sebuah kesimpulan yang sering tidak kita sadari. Karena sampai sekarang manusia belum menemukan kehidupan di luar bumi, sebagian orang menganggap bahwa berarti kita adalah satu-satunya kehidupan di alam semesta. Tetapi sebenarnya kita belum memiliki cukup data untuk membuat kesimpulan sebesar itu. Alam semesta memiliki jumlah galaksi yang luar biasa besar. Setiap galaksi memiliki miliaran bintang, dan banyak dari bintang tersebut diketahui memiliki planet. Bahkan di tata surya kita sendiri, eksplorasi manusia masih sangat terbatas. Mars baru dipelajari melalui sejumlah wahana, sementara Europa dan Enceladus diduga memiliki lautan bawah permukaan yang menarik bagi penelitian kehidupan. Jadi, belum menemukan kehidupan bukan berarti kehidupan tidak ada. Kita hanya belum menemukan bukti yang meyakinkan. Dan mungkin inilah pertanyaan terbesar yang masih dimiliki astronomi. Apakah kita benar-benar sendirian, atau ada kehidupan lain yang sedang memandang langit mereka sendiri? Pada akhirnya, mitos-mitos luar angkasa menunjukkan satu hal penting tentang manusia. Kita sangat suka mencari jawaban untuk sesuatu yang masih belum kita pahami. Terkadang kita menemukan jawaban yang benar, terkadang kita salah menafsirkan sebuah gambar, dan terkadang sebuah cerita menjadi begitu populer sampai kita lupa bahwa cerita tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki bukti yang kuat. Tetapi alam semesta tidak menjadi kurang menarik hanya karena sebuah mitos yang terbantahkan. Justru sebaliknya, di balik wajah Mars yang ternyata hanya batu, masih ada sejarah planet yang luar biasa. Di balik pencarian alien yang belum membuahkan jawaban, masih ada jutaan dunia yang belum sepenuhnya kita pahami.